Selamat pagi, perkenalkan kami dari SGDP 3 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Peran Dosen Pembimbing Akademik dalam Kasus-Kasus Perundungan di Lingkungan Fakultas. Berikut ini adalah identitas lengkap dari anggota SGD kami yang berjumlah 13 orang. Presentasi dimulai dari bab 1, yakni pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Rania Kalista Astagna dengan 3 digit NIM terakhir 070. Perundungan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam lingkungan pendidikan di Indonesia, salah satunya di lingkungan perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri, kasus perundungan sudah tidak asing didengar, namun hal ini kerap dianggap hal yang sepele dan menjadi hal yang lumrah di mata masyarakat Indonesia. Padahal kasus perundungan ini terus meningkat setiap tahunnya, bahkan telah memakan korban jiwa. Hal ini diperparah dengan pemerintah yang kurang tegas dalam menangani kasus perundungan di Indonesia, sehingga korban dan pelaku terus bertambah kasusnya. Dalam perguruan tinggi, aksi perundungan kerap kali dilakukan oleh senior kepada juniornya. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa dirinya berkuasa, ingin disegani, dan ingin dihormati oleh juniornya. Mereka melakukannya dalam bentuk tindakan kekerasan seperti menampar, menjambak, meludahi, mengancam, memukul, serta menganiayanya hingga tak berdaya. Tindakan perundungan ini bisa terjadi di mana saja, terutama pada tempat-tempat yang tidak diawasi oleh pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, peran dosen pembimbing akademik sangat diperlukan dalam lingkungan kampus. Dosen pembimbing akademik adalah pemegang sentral dalam proses pembelajaran tensi sosial dan kompetensi profesional. Perkenalkan, saya Madi Manika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Saya akan menjelaskan mengenai lanjutan latar belakang serta rumusan masalah. Keberadaan dosen pembimbing akademik memiliki pengaruh besar dalam proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Dosen pembimbing akademik berperan sebagai fasilitator yang melihat tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap proses pembelajaran. Selain sebagai fasilitator, dosen pembimbing akademik juga memiliki peran sebagai konselor yang dapat merespons segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran, termasuk mengenai perundungan pada mahasiswa. Berikutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa definisi perundungan? Yang kedua, apa faktor terjadinya perundungan? Yang ketiga, apa saja kasus-kasus perundungan di lingkungan fakultas? Yang keempat, bagaimana dampak perundungan di lingkungan fakultas? Yang kelima, apa saja jenis-jenis perundungan? Yang keenam, apa definisi pembimbing akademik? Dan yang terakhir, apa peran dosen pembimbing akademik dalam kasus-kasus perundungan di lingkungan fakultas? Perkenalkan, nama saya Madia Ayu Krisna Cinamurti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian kami. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari perundungan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perundungan. Yang ketiga, untuk mengetahui kasus-kasus perundungan di lingkungan fakultas. Yang keempat, untuk mengetahui dampak perundungan di lingkungan fakultas. Yang kelima, untuk mengetahui jenis-jenis perundungan. Yang keenam, untuk mengetahui definisi dari dosen pembimbing akademik. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peran dosen pembimbing akademik dalam kasus-kasus perundungan di lingkungan fakultas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian kami. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Diharapkan penulisan ini dapat mengurangi kasus perundungan di lingkungan fakultas dan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran dosen pembimbing akademik dalam kasus-kasus perundungan di lingkungan fakultas, sehingga peran dosen pembimbing akademik dapat dijalankan dengan maksimal. Manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi pembaca. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dosen pembimbing akademik dalam kasus-kasus perundungan di lingkungan fakultas. Izin melanjutkan presentasi, saya Komang Leta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Berikut yang termuat dalam tinjauan pustaka kami. Definisi perundungan. Perundungan adalah suatu tindakan yang dapat merugikan, mengganggu, atau bahkan melukai orang lain secara fisik dan emosional yang dilakukan tidak hanya oleh individu, tapi juga oleh sekelompok orang. Perundungan juga bisa dilakukan secara berulang kali dengan tujuan untuk melukai dan menindas seorang yang dianggap lebih lemah. Perkenalkan, nama saya Regina Flora Pitopulo dengan 3 digit NIM terakhir 056. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor perundungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perundungan di lingkungan fakultas. Banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor keluarga. Adanya konflik dalam keluarga dapat mempengaruhi emosional anak. Lingkungan yang kurang harmonis ini dan tidak mendapat perhatian yang cukup dapat memicu perilaku yang menyimpang. Sosialisasi pertama pada anak ada di dalam lingkup keluarga, dan kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua dapat membuat anak kurang mengerti dengan nilai norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga menyebabkan sang anak melakukan hal yang menyimpang. Yang kedua, ada faktor teman sebaya.
Ada waktu di mana anak ingin bersosialisasi dengan teman sebaya. Anak merasa bahwa bergantung dengan teman sebaya lebih dibutuhkan, sehingga kerap kali anak ingin mengikuti gaya teman sebayanya. Hal ini menyebabkan teman sebaya dapat menjadi pengaruh yang dominan. Mengapa? Karena adanya keinginan membentuk suatu kelompok, dan kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan dampak negatif apabila pembahasan yang dilakukan adalah pembahasan yang negatif, sehingga akan memicu perilaku kekerasan seperti perundungan pada kelompok terhadap individu. Lalu yang ketiga, ada faktor media massa. Sebagai generasi dengan teknologi yang canggih, kita seringkali dapat dengan mudah dipengaruhi oleh media massa. Konten dalam media yang tidak mendidik ini dapat meninggalkan bekas di benak penontonnya. Media massa tidak mempunyai batasan. Semua hal dapat dilihat di dalam media massa, baik sesuatu yang positif maupun sampai yang negatif. Tayangan yang bernuansa kekerasan dapat melahirkan pemikiran yang dapat tertanam di benak seseorang dengan sesuatu yang asik dan menarik untuk dilakukan, sehingga memicu orang untuk melakukan tindakan tersebut, meniru dan melakukan kekerasan seperti perundungan apabila ia termakan oleh media massa. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Agung Citra Pramadevi dengan 3 digit terakhir NIM 072 akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perundungan. Berdasarkan sumber-sumber yang tertera, perundungan dibagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama, yaitu perundungan verbal. Perundungan verbal merupakan perundungan yang paling umum ditemukan di kalangan pelajar ataupun mahasiswa dan sulit terdeteksi. Perundungan verbal merupakan jenis perundungan yang menggunakan kata-kata kasar atau kalimat tidak menyenangkan untuk mengintimidasi atau menyakiti perasaan orang lain. Perundungan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, penghinaan, kalimat-kalimat yang bernuansa pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Olweus, perundungan verbal dikatakan juga sebagai bentuk perundungan verbal secara langsung. Kemudian yang kedua adalah perundungan fisik, atau yang menurut Olweus disebut sebagai perundungan fisik secara langsung. Perundungan fisik merupakan bentuk perundungan yang paling mudah teridentifikasi dibandingkan dengan bentuk-bentuk perundungan lainnya. Bentuk perundungan fisik adalah menendang, memukul, mencekik, menyikut, ataupun bentuk kekerasan lain yang menggunakan fisik. Semakin kuat atau semakin dewasa sang penindas, maka akan semakin berbahaya serangan ini. Yang ketiga adalah perundungan relasional, atau yang dikenal juga oleh Olweus sebagai perundungan sosial psikologi secara tidak langsung. Perundungan jenis ini merupakan jenis perundungan yang paling sulit terdeteksi dari luar, yakni dengan pelemahan harga diri secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran yang bertujuan untuk merusak persahabatan ataupun mengasingkan seorang teman. Perilaku ini dapat berupa sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, tawa mengejek, lirikan mata, pengabaian, pengucilan, helaan napas, atau bahasa tubuh yang kasar, dan lain sebagainya. Yang terakhir merupakan perundungan cyber atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti hati orang lain dengan media elektronik. Bentuknya dapat berupa mengirimkan pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan suara yang kejam, silent calls, pencemaran nama baik lewat media sosial, membuat website yang memalukan bagi si korban, dan kekerasan lainnya atau perundungan lainnya yang menggunakan internet, media sosial, ataupun media elektronik. Perkenalkan, saya Nyoman Fairagia Usasmi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak bullying. Bullying itu dapat berdampak buruk pada korbannya. Banyak sekali hal yang bisa dirasakan oleh korban bullying. Salah satunya adalah terganggunya mental korban yang akhirnya berlanjut ke berbagai hal dalam hidup korban, seperti bunuh diri. Dampak bullying merupakan suatu efek yang dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga berimbas pada orang lain. Dampak-dampak dari bullying adalah sebagai berikut. Yang pertama, prestasi akademik menurun. Nah, tindakan bullying yang dilakukan oleh seorang oknum itu tidak hanya memberikan dampak pada fisik korban. Tindakan perundungan ini juga memberikan dampak terhadap psikologis dari korban, seperti munculnya rasa takut saat berada dalam situasi tertentu. Kemudian, rasa takut berlebihan yang ditimbulkan tersebut nantinya akan membebani pikiran secara terus-menerus, sehingga dapat memecah fokus dari korban yang sebelumnya berfokus pada pembelajarannya atau pada prestasinya, sehingga menjadi berfokus pada ketakutannya tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut dapat membuat menurunnya prestasi akademik dari korban bullying tersebut. Yang kedua, merasa tidak dihargai. Perilaku semena-mena yang diterima oleh korban bullying atau korban perundungan, bahkan dijauhi oleh orang-orang, membuat korban merasa tidak ada yang menolongnya untuk keluar dari kondisi perundungan serta ejekan maupun tertawaan dari orang sekitar. Hal itulah yang membuat korban itu merasa keberadaannya sudah tidak ada lagi yang menghargai. Yang ketiga, takut dan malas berangkat ke kelas atau ke kampus. Korban yang mengalami tindakan perundungan atau bullying akan mengingat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan baginya, seperti bullying verbal yang diterimanya dari orang-orang sekitar, serta rasa sakit yang dirasakannya.
hal inilah yang akan membuat korban tidak ingin mengalami hal yang serupa kembali. Oleh karena itu, korban pun merasa ketakutan berlebihan dan berusaha untuk menghindari tempat terjadinya perundungan tersebut. Misalnya, kampusnya sendiri yang menjadi tempat perundungan, jadi dia menghindari kampusnya tersebut dengan malas berangkat ke kampus. Yang keempat, menurunnya kemampuan sosial emosional dari korban. Kemampuan sosial dan emosional yang dimiliki oleh korban bullying akan menurun karena korban perundungan tersebut tidak akan mau untuk bersosialisasi di masyarakat karena merasa takut dan risih. Emosi dari korban bullying pun berubah. Ia mungkin merasakan emosi yang sangat cepat perubahannya, sehingga korban itu tidak memiliki pengaturan emosi yang baik. Selanjutnya yang kelima, melakukan kekerasan. Nah, korban bullying itu bisa atau memungkinkan untuk melakukan suatu kekerasan sebagai bagian dari balas dendam ataupun pelampiasan dari hal-hal yang sudah dialaminya. Korban mungkin saja melakukan pelampiasan dengan melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal kepada orang di sekitarnya. Karena korban bullying yang melakukan kekerasan itu biasanya digunakan sebagai tanda balas dendam bahwa ia juga dapat melakukan hal yang sama seperti perbuatan yang orang lain berikan kepadanya. Hal ini terjadi apabila korban itu sudah tidak bisa menahan emosinya dan emosinya sudah mencapai tahap yang paling tinggi. Yang keenam, sulit memahami dirinya sendiri. Nah, korban bullying akan memiliki rasa ketakutan berlebihan, menerima berbagai macam perilaku yang tidak seharusnya dilakukan serta mendengar ucapan buruk dari orang lain membuat korban terpikir bahwa pelaku mengatakan hal yang benar tentang dirinya sendiri. Padahal mungkin saja itu tidak benar, sehingga korban akan bingung dengan dirinya sendiri dan tidak dapat mengenali dirinya sendiri. Yang ketujuh, ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, rasa takut serta khawatir berlebihan yang dialami oleh korban bullying dan juga tidak adanya tempat untuk bercerita maupun berkeluh kesah dari korban tersebut menyebabkan korban kemungkinan melampiaskan semua hal yang dirasakannya dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Contohnya obat penenang atau narkoba jenis lainnya. Hal itu dilakukannya agar ia menjadi lebih tenang, bertahan, dan kuat untuk melawan berbagai tindakan perundungan yang dialaminya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah terjadinya gangguan mental. Nah, korban bullying akan mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, sulit tidur, cemas, ingin menyakiti diri sendiri, bahkan berujung sampai keinginan untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, bullying itu memiliki banyak dampak bagi korbannya, baik secara mental maupun secara fisik. Pelaku tidak menyadari hal tersebut, ia hanya melakukan perundungan tanpa mau tahu apa yang menjadi akibat bagi korbannya. Perasaan tidak aman dan ketakutan yang dialami oleh korban bullying memungkinkan untuk dibawa sampai nanti ia dewasa dan terus terbayang dalam pikirannya. Masalah seperti gangguan mental sangat sering terjadi, bahkan keinginan untuk bunuh diri karena merasa dirinya itu tidak berguna dan tidak ada lagi yang menghargainya. Selain itu, dampak fisik yang mungkin terjadi adalah nyeri kronis, luka-luka, bahkan kemungkinan terjadinya berbagai macam penyakit akibat bullying ini. Oleh karena itu, pemulihan bagi korban bullying sangat susah serta membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, kita harus mencegah tindakan bullying dimanapun. Perkenalkan, nama saya Giti Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus bullying yang pernah terjadi di lingkungan universitas, spesifiknya lagi di lingkungan fakultas. Kasus bullying terjadi pada lingkungan tersebut seringkali terjadi ketika orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek dengan dalih kedisiplinan atau kesiapan mental dalam menghadapi kuliah. Perilaku kekerasan ini biasanya dilakukan dari mahasiswa senior kepada mahasiswa junior dan masih banyak ditemukan kejadiannya. Berikut adalah contoh kasusnya. Yang pertama, aksi bentak di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kejadian ini terjadi saat orientasi studi dan pengenalan kampus dekat fakultas di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2018. Terdapat informan yang mengaku bahwa aksi bentakan dari mahasiswa senior ini terjadi tanpa esensi yang jelas. Yang kedua adalah bullying verbal di Universitas Negeri Surabaya. Peristiwa ini pasti tak asing lagi di telinga kita. Aksi bullying ini terjadi ketika masa orientasi studi dan pengenalan kampus secara daring di Universitas Negeri Surabaya tahun 2020. Pada peristiwa ini terdapat beberapa mahasiswa senior yang melakukan bullying verbal pada salah satu mahasiswa sebab ia tak mengenakan ikat pinggang. Yang ketiga adalah suruhan minum air ludah. Sama seperti dua kejadian sebelumnya, aksi bullying ini terjadi ketika masa orientasi studi dan pengenalan kampus tingkat fakultas di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Airun tahun 2018. Pada kejadian ini, mahasiswa baru diminta atau disuruh untuk meminum air yang sudah dicampur ludah sembari jongkok. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nikade Jenis Rimarista dengan 3 digit NIM terakhir, yaitu 066.
Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan akademik, di antaranya penggunaan waktu yang efektif, nasihat atau bimbingan akademik, stres, dan perpaduan institusi. Pembimbing akademik merupakan seorang dosen sebagai organisator, fasilitator, inovator, teladan, pemandu, valutor, serta konselor bagi para mahasiswa di lingkungan fakultas. Pembimbing akademik memiliki tugas membimbing serta memberikan dorongan dan fasilitator pengembangan diri mahasiswa. Bimbingan akademik ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada pengalaman pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi. Tujuannya yaitu untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa terhadap masalah serta kemampuan individu yang dimiliki oleh mahasiswa. Tidak hanya dalam aspek akademik maupun pembelajaran, namun peran pembimbing akademik juga sangat besar dalam pembentukan karakter mahasiswa yang kokoh. Hal ini dikarenakan tantangan permasalahan dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat nantinya akan semakin beragam dan juga kompleks. Mahasiswa tentunya harus memperoleh pembinaan yang tepat dalam proses pembelajarannya agar kecerdasan emosional dan spiritual dapat berkembang dengan baik. Karakter generasi muda yang baik dan sehat diperlukan suatu bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa serta mempercepat untuk mewujudkan tujuan negara. Perkenalkan, nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dosen PA terhadap kasus-kasus perundungan. Perundungan memiliki dampak negatif di segala aspek kehidupan individu, baik fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam kehidupan kampus, sering terjadi ketidakseimbangan kekuasaan di mana pelaku yang berasal dari kalangan mahasiswa yang merasa lebih senior melakukan tindakan tertentu kepada korban, yaitu mahasiswa yang lebih junior. Atau bisa juga antar mahasiswa seangkatan yang cenderung merasa tidak berdaya karena tidak dapat melakukan perlawanan. Dampak yang dialami oleh korban perundungan adalah mengalami berbagai macam gangguan, khususnya pada aspek psikologis yang rendah, di mana korban akan merasa tidak nyaman, cemas, takut, dan tertekan. Perundungan secara verbal yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dapat mengakibatkan mahasiswa lain menjadi putus asa, menyendiri, tidak mau bergaul, dan tidak bersemangat. Meskipun ejekan, celaan mungkin terkesan sepele dan terlihat wajar, namun pada kenyataan hal itu tidak sepenuhnya benar. Hal-hal tersebut pasti dapat menghancurkan mental seseorang. Tindakan negatif dari perilaku perundungan oleh mahasiswa juga dapat mengancam aspek lain dalam kehidupan mahasiswa yang menjadi korban, terutama jika perilaku perundungan mengarah pada aksi-aksi kekerasan fisik. Perkenalkan, saya Putri Chandra Belasita Supaba Prasetya dengan 3 digit terakhir NIM 078. Saya akan menjelaskan tentang peran dosen pembimbing akademik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nia tadi, maka dosen pembimbing akademik memiliki tujuan untuk mengawasi para mahasiswa yang dibimbingnya. Yang pertama ada peran dosen pembimbing akademik sebagai petunjuk dan pemberi saran. Dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, dosen pembimbing akademik dapat memberikan saran yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dosen pembimbing akademik memberikan solusi dengan berbagai alternatif sehingga mahasiswa tersebut dapat memilih mana alternatif yang paling pas atau yang cocok untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, ada peran dosen pembimbing akademik sebagai penampung dan penerima keluh kesah. Kegiatan perkuliahan setiap mahasiswa tentunya tidak selalu lancar, pasti ada masalah atau kesulitan yang dihadapi. Untuk itu, peran dosen pembimbing akademik diharapkan untuk dapat menampung dan menerima segala keluhan, keluh kesah, dan permasalahan dari mahasiswanya. Dosen pembimbing akademik sendiri dapat memberikan dukungan secara moral dan memberikan motivasi dalam permasalahan akademik maupun non-akademik. Karena apabila permasalahan tersebut diutarakan, beban dari mahasiswa tersebut dapat berkurang dan mahasiswa tersebut dapat mengembangkan keterampilan belajarnya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Saya akan mempresentasikan bagian kesimpulan. Dapat disimpulkan dari presentasi teman-teman sebelumnya bahwa banyak sekali faktor pemicu penyebab terjadinya perundungan di lingkungan perguruan tinggi. Dampaknya pun juga sangat banyak. Oleh karena itu, pihak Universitas Udayana telah menyediakan fasilitas berupa pembimbing akademik yang diharapkan mampu mengatasi perundungan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya ingin memberikan saran berdasarkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya.
Jadi, saran untuk materi kali ini adalah alangkah baiknya mahasiswa berani menyuarakan isi hatinya atas kejadian apa yang menimpanya. Apalagi universitas telah memberikan peran dosen PA atau pembimbing akademik sebagai tempat curhat, solusi dari jalan keluar atas kejadian tak mengenakan yang dialami oleh mahasiswa. Maka dari itu, mahasiswa jangan takut untuk membuka diri dan berbicara jujur atas apa yang dia alami, karena dampak dari menutup diri dan menerima perlakuan bullying dapat merugikan diri sendiri. Apabila mahasiswa belum berani jujur dan terbuka pada dosen pembimbing akademik, setidaknya mahasiswa dapat menceritakan insiden yang ia alami pada orang tuanya atau orang terdekatnya seperti sahabat. Sekian dan terima kasih.